Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto. Kita masih melanjutkan tentang tune-up motor bensin konvensional. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan kaitan dengan itu. Kita akan memeriksa dan menyetel busi. Nah, untuk itu kita lihat ini ada konstruksi busi. Ini nama komponen-komponennya ya. Nah, ini banyak. Nah, dulu sebelumnya sudah pernah kita pelajari ya. Baik, kita lanjut saja langsung mengenai tentang bagaimana cara melepas busi. Nah, seperti yang sudah-sudah, cara melepas busi kita tidak boleh langsung kabelnya dicabut ya, tapi copnya kita putar sedikit, tarik ke atas ya, baru kita lepaskan. Nah, selanjutnya kalau sudah terlepas, apa yang harus kita lakukan? Kita bersihkan dulu sekeliling busi ini pakai kuas atau pakai udara kompresor ya. Kenapa? Supaya kotoran yang ini tidak masuk ke dalam silinder pada saat busi ini kita lepaskan ya. Baik, selanjutnya setelah busi lepas, kita lihat. Wah, ini kalau tadi menggunakan kunci yang salah, ini bisa merusak dari isolator busi. Kalau ini retak, ini busi harus diganti ya. Langsung, nggak usah dibersihkan. Berikutnya kita lihat periksa ulir ya. Nah, kalau udah dilepas, ulirnya periksa. Wah, kalau ini ada ulir rusak di busi, tentu saja di kepala silinder juga biasanya ikut rusak. Nah, kalau rusak begini harus diperbaiki terlebih dahulu atau diulir ulang ya. Baik, berikutnya kita lanjut lagi. Ya, lihat busi-busi yang sudah dilepaskan. Nah, kalau busi kondisi normal ya, masih bisa dibersihkan dan dipakai lagi. Nah, ini biasanya warnanya coklat muda ya, kekuning-kuningan atau keabu-abuan. Ini biasanya masih bagus ya. Elektroda negatif bagus, elektroda positif juga masih bagus ya. Ya, kayak gini. Jadi ini dibersihkan saja ya, nanti pakai lagi. Berikutnya kita lihat bagaimana kalau elektrodanya ini terbakar ya. Nah, ini sudah terbakar. Nah, ini udah nggak bisa dipakai lagi ya, walaupun kelihatan bening, nggak bisa ya. Kenapa sampai terbakar sama-sama itu? Nah, ini biasanya overheating ya. Overheating, jenis businya terlalu panas, kemudian saat pengapian terlalu awal ya, kualitas bensin juga rendah. Nah, ini bisa menyebabkan overheating dan kebakar ya. Nah, itu harus diganti udah langsung. Berikutnya kita lihat lagi ya. Isolator businya berjelaga ya, ada kerak-kerak. Nah, ini bersihkan ya, bersihkan. Biasanya kenapa terjadi begini? Nah, ini bahan bakar campurannya terlalu kaya dan businya terlalu dingin jenis businya ya. Nah, ini silahkan dibersihkan masih bisa. Kalau nggak bisa ya langsung ganti yang baru saja ya. Oke. Berikutnya terdapat oli ya. Nah, ini ada oli pada nempel di sini nih, ada oli. Kenapa bisa semacam itu? Ada oli yang kebakar. Kok bisa? Ya, berarti ada yang aus ya. Sil pengantar katup aus, cincin terak juga bisa saja aus ya. Nah, bagaimana? Ya, kalau udah begini biasa cukup diganti aja ya. Kalau dibersihkan juga ini agak lama ya, agak susah juga bersihnya. Berikutnya kita lihat bagaimana kalau ada busi yang isolatornya retak, langsung ganti saja. Walaupun ini kelihatan bening bersih ya, kalau retak itu nanti api cenderung merembet ke bodi massa ini, tidak ke elektroda ini ya. Nah, begitu juga kita lihat ada elektroda yang aus ya, ini aus, ini aus. Nah, walaupun ininya bening isolator, kalau ini udah aus begini ya, lebih baik diganti dengan yang baru ya. Oke, kita lihat berikutnya. Tadi ada istilah busi yang terlalu dingin atau terlalu panas. Bagaimana busi panas? Ya, ini kalau ini celahnya ke dalam, longgarnya panjang ke dalam, ini busi panas. Kalau ini celahnya sini sedikit pendek, ini busi dingin ya. Nah, itu aja gampang ya. Kita lihat tadi tentang busi panas, busi dingin. Bagaimana tentang untuk cincin ya? Kadang-kadang busi ada cincinnya, ada yang nggak cincin. Kalau ini bentuknya tirus ininya, ini tanpa cincin. Kalau ini bentuknya datar begini, ini biasanya ada cincinnya ya. Itu jangan sampai nanti lupa ya. Berikutnya kita lihat ulir ya. Biasa ada 3 jenis panjang ulir ya. Ini yang panjang sekali, ini yang pendek, ini yang sedang ya. Nah, kalau ini semacam ini dipasang yang pas yang begini. Ini nonjol ini aja. Kalau ini terlalu pendek, terlalu ke dalam ya. Ini terlalu panjang. Kalau terlalu panjang bisa berbahaya, mentok dengan piston ya. Nah, sekarang kita lihat kalau Anda mau ganti busi, cocokin dulu ulirnya ya. Kalau ulirnya cocok baru pasangkan. Jangan ulirnya semacam pendek begini awalnya diganti dengan yang panjang begini ya. Itu nanti berisiko.
Baik, berikutnya kita lihat ya. Ukur celah busi ya. Nih pakai SST atau pakai filler gauge lah ya. Nah, berapa celahnya? Ya tentu saja harus lihat buku manual. Pak, buku manualnya nggak ada. Ya, kita lihat pakai kebiasaan yang ada di bengkel ya. Berapa besarnya nih? Nah, kita lihat. Yang ada di bengkel biasanya antara 0,7 sampai 0,8 mm ya. Nah, itu. Baik, selanjutnya kita lihat lagi ya. Nah, periksa celah. Nah, celah kalau kondisi miring begini ya, walaupun diukur udah pas 0,8 tapi miring, ini salah. Ya, harus rata. Nah, ini rata, ini benar. Ini juga begitu, ini miring, salah. Ini rata, benar ya. Nah, bagaimana kalau celah terlalu besar? Wah, kalau terlalu besar berarti butuh tegangan dari koil yang besar. Kalau itu terpenuhi berarti bagus ya. Kalau nggak terpenuhi, mesin bisa tersendat-sendat ya. Isolator bagian tegangan tinggi cepat panas. Ini panas isolator nih yang kuning ya. Karena tegangan tinggi ini panas, berarti cepat rusak ya. Mesin sulit hidup kalau pagi-pagi ya. Sulit hidup karena putaran masih kecil, ini tenaganya masih kecil sananya, tegangannya ya sulit hidup ya. Nah, bagaimana kalau celahnya terlalu kecil? Ya, biasanya bunga apinya lemah, elektrodanya cepat kotor ya. Nah, itu. Baik, selanjutnya kita lihat. Nah, pasang busi ya. Pasang busi biasanya kalau di bengkel ada yang tanpa kunci momen ya. Kalau tanpa kunci momen ya berarti busi disekurkan dengan tenaga yang sampai dengan tangan saja, sampai udratnya masuk, sampai terasa keras ya. Kalau udah terasa keras baru nanti pakai kunci. Nah, kalau modelnya pakai drat ya, yang pakai ring, ini pakai ring, maka ini dikencangkan sampai 90 derajat. Kalau ini yang tirus nggak pakai ring, cukup sekitar 5 derajat ya. Tadi udah kencang, keras, baru pengerasannya berputar sekitar 15 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Ini untuk yang baru ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Pak, mau masang pakai momen? Boleh ya. Kalau pakai momen, kasih momen 15 sampai 20 Nm. Kalau kepala silindernya pakai aluminium ya, kayak aluminium. Kasih 20 sampai 25 kalau kepala silindernya pakai besi tuang ya. Nah, kalau ini udah dipasang, semua udah dicek, bagus, kemudian pasang kabel-kabel busi dan sebagai kontrol hidupkan mesin ya. Kalau mesin sudah hidup, rasanya halus, langsam, nggak ada tersendat-sendat, itu berarti pengapian udah bagus, berarti ini kabel-kabel dan sistem ini sudah terpasang dengan baik ya. Mungkin itu aja dan terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.